Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube saya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, perkenalkan, nama saya Endah Putri Kusmiasi dengan nomor induk mahasiswa 2203491 dari kelas D reguler 2 semester 2 Prodi D3 Prekamedis dan Informasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai anatomi fisiologi pada sistem endokrin dengan dosen pembimbing Bapak Henry Judianto. Oke, yang pertama, apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut dengan hormon. Fungsi kelenjar endokrin yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima, mengatur metabolisme. Jenis-jenis kelenjar ada 10. Yang pertama, hipotalamus, pineal, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovarium, dan yang terakhir testis. Di sini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi. Fungsi hipotalamus yang pertama, memelihara homeostasis, misal nadi, temperatur, water balance, sekresi kelenjar pituitari atau hipofisis. Yang kedua, mengontrol suhu tubuh, rasa haus, dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang. Sekresi hormon-hormon hipofisis anterior menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Yang ketiga, hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon yang disekresikan langsung ke hipofisis. Yang keempat, beberapa jenis hormon yang disekresikan oleh hipofisis dihasilkan oleh sel-sel hipotalamus. Yang kedua, kelenjar pineal. Kelenjar ini terdapat di dalam ventrikel otak. Bentuknya kecil seperti kerucut, warna kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting, pinealosit, yang disokong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Fungsi kelenjar pineal yang pertama, memproduksi melatonin. Yang kedua, untuk meregulasi siklus tidur. Ketiga, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari. Yang keempat, mempengaruhi sekresi hormon seks. Kelima, membantu metabolisme obat. Yang keenam, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit. Yang ketujuh, berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya. Dan yang kedelapan, berhubungan dengan saraf mata atau penglihatan. Yang ketiga, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon. Letaknya ada di dasar otak. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3. Yang pertama, anterior hipofisis. Anterior hipofisis menghasilkan hormon prolaktin, hormon somatotrof, hormon tiroid, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, dan hormon adrenokotropik. Yang kedua, intermediate hipofisis menghasilkan hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone untuk perubahan pigmen warna kulit. Yang ketiga, posterior hipofisis. Posterior hipofisis menghasilkan hormon oksitosin dan hormon ADH. Yang keempat, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Terletak di leher bagian depan di
bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon yang dihasilkan adalah hormon tiroksin, hormon triiodontironin, dan hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino yang mengandung yodium. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrop atau hormon pertumbuhan. Strukturnya berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya tulang, ginjal, dan GI tract. Fungsi: metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, dan meningkatkan absorpsi kalsium di GA tract. Yang keenam, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Kelenjar yang dihasilkan yaitu hormon yang dihasilkan yaitu hormon timosin. Fungsi kelenjar ini sebagai memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit atau sel T, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Yang ketujuh, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks adrenal atau bagian luar menghasilkan mineralocorticoids, contoh aldosteron. Yang kedua, glucocorticoid, contoh khususnya kortisol. Dan yang ketiga, gonadocorticoid, menghasilkan seks steroid. Yang kedua, kelenjar medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Yang kedua, hormon epinefrin dan norepinefrin distimulasi langsung oleh saraf simpatik. Yang kedelapan, kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau ini terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan, yang pertama hormon insulin yang diekspresikan oleh sel beta, hormon glukagon yang diekspresikan oleh sel alfa, dan hormon somatostatin yang diekspresikan oleh sel delta. Yang kesembilan, kelenjar gonad atau kelamin ovarium. Sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan, dan inhibin menghambat sekresi FSH pada siklus menstruasi. Yang terakhir, testis merupakan organ reproduksi internal pada pria, bentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis, terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur